Bab 476. Ouyang Fei Mali mengambil gambar dari semua sudut, dan dia mencibir dalam hatinya. Anda sangat kuat, saya tidak punya pegangan. Ouyang Fei pintar dan mengingat segala sesuatu tentang pakaian mawar hitam, diam-diam dipulihkan, untuk memastikan bahwa mawar hitam tidak akan tahu ketika dia bangun. Setelah memulihkan pakaian mawar hitam, Ouyang Fei pergi ke toilet. Dia melirik dirinya sendiri, dan dia semua menertawakan dirinya sendiri. Saya tidak berharap itu menjadi begitu mudah. Haha. Kemarin, mawar hitam memberitahu dirinya sendiri namanya, Ouyang Fei memeriksanya secara online, dan dia sangat terkejut. Wanita besar, cantik dengan mata besar seperti safir dan sosok yang luar biasa ini sebenarnya adalah pembunuh wanita nomor 1 di dunia. Luar biasa. Tapi, untuk orang yang begitu kuat, gambar tubuh ada di tangan Ouyang Fei saya. Ouyang Fei bangga, jika dia membagikan foto ini, berapa banyak uang yang harus dia hasilkan. Jika Anda punya uang, Anda bisa meminta banyak orang untuk dilindungi. Tenang. Aku tidak bisa melakukan ini untuk saat ini. Ketika saya masih menggunakannya, saya masih harus mempelajari semua keterampilannya, dan saya juga mengambil posisi sebagai pembunuh wanita pertama. Belum terlambat untuk memalingkan wajahku, Ouyang Fei harus menertawakannya. Melihat foto-foto ini, Ouyang Fei memiliki kecemburuan dalam pikirannya dan memiliki bakat fotografi. Dia mengambil mawar hitam yang ekstrim. Namun, Ouyang Fei merasa iri dengan efek foto tersebut. Angka ini tidak bisa dilawan oleh pria. Jelas, dia bisa mengandalkan nilai nominalnya, tapi kekuatannya. Sungguh tulang yang murah. Ouyang Fei berbisik, dia meletakkan telepon di sakunya. Tiba-tiba, dia memikirkan foto Qian Yuying dan foto mawar hitam. Lalu, Ouyang Fei memikirkan pacar Richard, Gracia. Jika Anda bisa mendapatkan foto Gracia, bisakah Anda membalas dendam Richard dengan lebih baik? Jika dia mengambil foto Gracia dan menunjukkannya kepada Richard, dia akan marah. Pikirkan tentang itu, Ouyang Fei senang. Ini adalah kesempatan. Jika Anda bertemu Gracia, Anda harus melakukan semua yang Anda bisa untuk mendapatkan foto Gracia. Ouyang Fei mencibir dan bergumam, Richard, kamu menyinggungku. Ini adalah hal terakhir yang harus Anda lakukan dalam hidup Anda. Saya akan memberitahu Anda ini. Bersenandung. Jika Anda menyelamatkan saya sehari sebelum kemarin, bahkan jika Anda hanya mengatakan kata yang baik untuk saya, maka ini adalah mawar hitam terbaik yang mungkin saya kirimkan kepada Anda foto untuk dinikmati dan dihargai. Itu sama dengan mengirim foto Qian Yuying kepadamu, tapi kamu sangat keji. Ouyang Fei pura-pura menekan flus, lalu keluar, Ouyang Fei kaget. Karena Black Rose tidak tahu kapan, dia berdiri di depan pintu toilet. Kakak, kamu membuatku takut. Ouyang Fei ketakutan, itu ketakutan. Untungnya, dia ada di toilet sekarang, dan dia tidak mengatakan apa-apa. Mawar hitam mengerutkan kening, keluar. Oh, Ouyang Fei keluar, dan mawar hitam itu masuk. Ouyang Fei menepuk dadanya, takut untuk beberapa saat. Untung pas saya ambil gambarnya barusan, cepat banget, kalau tidak saya pasti akan tertangkap di tempat yang tepat, pasti sudah mati. Hati Ouyang Fei siap untuk tidur. Mawar hitam keluar dan berkata dengan acuh tak acuh, pergilah tidur. Oh, pikir Ouyang Fei, karena dia telah mengambil gambar sebelumnya, dia tidak mau tinggal di sini. Alasan sederhananya adalah kecemburuan. Ouyang Fei iri dengan sosok Black Rose dan tidak ingin melihatnya. Ouyang Fei keluar sendiri, dan mawar hitam duduk. Cedera ini harus menunda dirinya selama beberapa hari, sehingga dia bisa melatih Ouyang Fei selama beberapa hari. Ketika saatnya tiba, Richard harus dibunuh. Mawar hitam itu tergeletak, dan rasa sakit itu membuatnya terus tertidur. Richard dan Logan pergi ke perusahaannya, yang sebenarnya merupakan masalah internal, dan itu relatif mudah untuk diselesaikan. Richard sedang menunggu, dia menerima telepon dari Betty. Dalam beberapa hari terakhir, segala sesuatu tentang keluarga Qian dapat digambarkan sebagai suram. Richard berkata, tidak ada banyak perasaan. Tuan, menurut situasi ini, keluarga Qian akan berhutang banyak setelah 15 hari. Betty terlalu berpengalaman di bidang ini. Menurut kekuatan Karen Lee, semua celah dari keluarga Qian digali, dan ini berlanjut, ditambah dengan serangan Betty lainnya, keluarga Qian dapat bertahan begitu lama, layak untuk nama 4 keluarga. Oke, lanjutkan. Kata Richard. Menutup telepon, Richard tiba-tiba melihat seorang gadis berusia 7 atau 8 tahun datang dengan kesopanan khusus, paman yang baik. Gadis itu sangat cantik. Richard meliriknya beberapa kali dan berjongkok, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu mengenalku? Ini pertama kalinya saya melihat paman saya, kata gadis itu. Richard menatapnya dengan aneh, ada apa? Paman, saya berumur 7 tahun dan saya ingin pergi ke sekolah, orang tuamu tidak punya uang untuk pergi ke sekolah untukmu. Richard meragukan temperamen gadis ini, meskipun tidak manja, tetapi memiliki temperamen bangsawan, jelas, ini adalah anak dari keluarga kaya. Dulu ada uang, sekarang sudah tidak ada. Ibuku melakukan sesuatu yang salah. Konsekuensinya sangat serius. Saya tidak punya uang untuk pergi ke sekolah. Mata gadis itu merah. Richard memandangnya dengan aneh, siapa ibumu?
Ibuku adalah seorang wanita miskin. Dia menikah 2 kali. Pertama kali suaminya meninggal. Kedua kalinya setelah melahirkan saya, ayah saya meninggal, ibuku telah sendirian selama bertahun-tahun. Dia sangat miskin. Mohon paman, beri ibu saya kesempatan, kata gadis itu sambil menangis. Richard bergumam, ini putri Qian Yuying. Richard melihat dari dekat, dan merasa ada sesuatu seperti itu. Qian Yuying adalah kecantikan yang luar biasa. Sebagai putrinya, dia pasti mewarisi kecantikannya. Di usianya yang baru 7 tahun, dia adalah embrio yang cantik. Paman, tolong, ibuku tahu salah, maukah kamu memberi ibuku kesempatan? Gadis itu menundukkan kepalanya dan membungkuk seperti memberi hormat, dengan sikap yang sangat baik. Richard menyentuh hidungnya dan menatapnya lagi. Bagaimana mengatakannya, Qian Yuying telah datang untuk meminta dirinya sendiri setiap hari akhir-akhir ini, dan setiap kali dia diam-diam meneteskan air mata, Richard sebenarnya tidak bisa melihat seorang wanita menangis, dan Richard tidak ingin menontonnya lagi. Untuk mencegah Qian Yuying datang lagi, dia menangis di depan Richard tanpa mengucapkan sepatah kata pun kemarin. Richard merasa terganggu kemarin. Untuk keluarga Qian, pikir Richard, apakah Anda ingin melupakannya? Ibumu menyuruhmu datang. Kata Richard acuh tak acuh. Tidak, aku datang sendiri. Ibu saya tidak tahu bahwa saya ada di sini, paman, gadis itu meneteskan air mata, menyedihkan. Richard menatapnya selama beberapa detik, jujur saja, jika ini salah, maka gadis yang baru berusia 7 tahun itu terlalu pandai berakting. Ini benar. Dia melihat ibunya membasuh wajahnya dengan air mata setiap hari dan berada di bawah tekanan yang luar biasa. Dia tidak bisa tidak datang untuk membantu ibunya. Dia sebenarnya tidak tahu bagaimana menuju ke sini, hanya tahu, Logan, dia berlari dan menunggu, tetapi tidak berharap untuk bertemu Richard hari ini. Kembalilah sendiri. Richard berdiri. Paman, ibuku menangis setiap hari. Dia tahu salah, dia benar-benar tahu salah, mohon paman, air mata gadis itu tenggelam. Kembalilah sendiri, Richard menggelengkan kepalanya. Gadis itu menatap Richard dengan samar dengan air mata di wajahnya. Dia menyeka air matanya dan menundukkan kepalanya, berkata, terima kasih paman, saya belum diusir. Gadis itu berbalik dan pergi. Richard menatapnya sebentar, dan ragu-ragu sejenak, lalu mengeluarkan ponselnya. Gadis itu keluar dengan air mata, telepon di sakunya berdering, dia mengeluarkannya untuk melihat, itu milik ibunya, dia menjawab, Bu, saya minta maaf, saya di sini. Saya akan kembali, aku menunggumu di sini. Kurang dari 5 menit kemudian, sebuah mobil melaju dengan cemas. Qian Yuying yang cemas turun, dia berlari untuk memeluk putrinya. Kamu mau pergi kemana? Aku akan mengalahkanmu lagi jika aku berlari lagi. Qian Yuying sangat kurus sehingga dia tidak tahan lagi. Orang-orang di keluarganya sendiri tidak tahan ketika dia memarahi dirinya sendiri. Putrinya tiba-tiba menghilang lagi hari ini, dan dia meninggal dengan cemas. Bu, maaf, gadis itu meneteskan air mata. Apa yang salah? Katakan pada ibumu, ada apa? Qian Yuying merasa tertekan. Selama ini, dia tidak menemani putrinya sama sekali. Dia baru berusia 7 tahun. Tidak apa-apa, aku baru saja melihat pamanku. Paman yang mana? Paman yang ibunya melakukan kesalahan. Qian Yuying menghela nafas, putri, jangan datang ke sini, bagaimana ibumu memintamu untuk bertanya padanya. Terlebih lagi, minta dia untuk tidak berguna, Qian Yuying sudah merasakan ketidakpedulian Richard. Apa gunanya putrinya memohon padanya? Dia membawa pulang putrinya. Tiba-tiba, kepala keluarga Qian berlari dan berkata dengan terkejut, Yuying, apakah Richard memaafkanmu? Bab 477. Yuying, kakek, Richard tidak memaafkanku, dia tidak memaafkanku, Qian Yuying pingsan dan menangis. Apa yang dia derita selama ini, biarkan dia runtuh sedikit. Dia telah memohon kepada Richard selama berhari-hari, melihat situasi di rumahnya hari demi hari, dan semakin hari semakin buruk, dia putus asa. Dia bahkan terkadang berpikir bahwa uang keluarganya telah menjadi miskin, kemudian dia akan mengatur putrinya dan kemudian bunuh diri. Karena dia tidak tahan dengan ini. Bu, berhentilah menangis, gadis itu membuat ibunya tertekan. Benarkah tidak? Kepala keluarga Qian kecewa. Tidak, Richard sama sekali tidak menjagaku. Saya tidak bisa menahannya, maaf kakek, kata Qian Yuying. Pemilik keluarga Qian menghela nafas dan kecewa. Makanya saya salah baca. Saya merasa salah, iya, masalah yang dihadapi keluarga Qian dalam beberapa hari terakhir, dia tidak bisa mengatasinya sama sekali. Seperti wabah-wabah, dia tidak bisa menangani mereka sama sekali. Untuk pertama kalinya, dia merasa bahwa keluarga Qian tidak berharga di depan orang-orang seperti Richard. Kakek, apa yang kamu lihat salah? Qian Yuying bertanya sambil menangis, menyeka air mata. Menurut frekuensi periode waktu ini, sekitar 15 menit, akan ada berita pecah, baru 1 jam berlalu, dan tidak ada berita yang pecah. Saya pikir, seharusnya Richard pada orang yang mencari lebih eksplosif berita. Pemilik keluarga Qian menghela nafas, dan kekecewaan di hatinya bahkan lebih serius.
Dia menjadi mati rasa, iya, keluarga Qian sangat menderita akhir-akhir ini, dan paling banyak 15 hari, keluarga Qian akan runtuh. Melihat bahwa Richard akan melakukan ini, bagaimana dia bisa tiba-tiba berhenti? Aku pasti sudah memikirkannya. 1 jam. Qian Yuying menyeka air mata dengan tergesa-gesa, dan berhenti menangis. Betulkah? Kakek. Iya, tetapi jika kamu mengatakan ini, seharusnya aku terlalu banyak berpikir. Mengapa Richard membiarkan saya pergi dari keluarga Qian? Pemilik keluarga Qian menghela nafas dan tiba-tiba menjadi lebih kuyu. Qian Yuying memiliki harapan di hatinya, tetapi kakek berkata begitu, ya, Richard sangat membenci dirinya sendiri, dia pergi memohon padanya kemarin, dia acuh tak acuh kemarin, mengapa dia berhenti hari ini? Memikirkan hal ini, air mata Qian Yuying meledak seperti ledakan. Dia berjongkok dan memeluk putrinya, Bu, maaf untukmu, ketika saya memikirkan putri saya hanya bisa hidup dalam kemiskinan di masa depan, dan bahkan tidak punya uang untuk pergi ke sekolah. Qian Yuying merasa seperti tertusuk pisau. Tidak apa-apa, Bu, kita akan melewati kesulitan, gadis itu lebih optimis. Di dalam hatinya, ibunya sangat kuat, dia bisa melakukan segalanya untuk keluarga uang lagi. Dia percaya pada ibunya. Qian Yuying putus asa, ini tidak mungkin, keluarga besar seperti itu runtuh, dan uang yang syarat hutang tidak dapat dilunasi dalam 10 kehidupan. Kakek, kakek. Seorang pria muda berlari dengan wajah terkejut. Ah, ada apa? Apa yang terjadi? Keluarga Qian menghela nafas dan bertanya dengan lemah. Qian Yuying menyeka air matanya dan berdiri. Bahkan jika urusan Qian tidak dapat ditangani, dia akan menghadapinya. Kakek, apakah Richard itu memaafkan kita? Kata pemuda itu dengan heran. Ah, kamu sudah memikirkannya sebentar, apakah ada sesuatu yang belum menyampaikan berita lain dalam 1 jam? Ini tidak benar. Richard tidak memaafkan Yuying, dia juga tidak memaafkan keluarga uang kita. Kepala keluarga uang menggelengkan kepalanya. Dia bahkan merasa bahwa ini adalah sekilas cahaya. Alasan mengapa Richard tidak datang pada frekuensi sebelumnya adalah karena dia siap untuk pergi, mempersiapkan kekuatan langsung yang lebih besar dan berita terbaru yang lebih besar untuk mengalahkan Qian Jia dengan cepat. Dia bahkan lebih putus asa. Saudari Yuying, apakah Richard benar-benar memaafkan kita? Kata pemuda itu cemas. Satu demi satu, orang lain dari keluarga Qian juga datang, dengan ekspresi antisipasi, kecemasan, gugup, tidak, dia tidak memaafkanku. Aku pergi kemarin. Dia tidak, Qian Yuying menggelengkan kepalanya dan kehilangan jiwanya. Itu. Pria muda itu mengeluarkan teleponnya lagi. Apa yang salah? Qian Yuying menghela nafas. Kepala keluarga Qian menggelengkan kepalanya, menopang tubuhnya yang lelah dan bersiap untuk kembali ke kamar untuk beristirahat, karena keluarga ini segera bukan keluarga Qian. Saya melihat bahwa segala sesuatu tentang keluarga uang kami ditarik dari sumbernya. Apakah saya salah membacanya? Sayangnya, seharusnya begitu. Tanya pemuda itu bingung. Qian Yuying terkejut, buru-buru meraih tangan pria itu, dan dengan gemetar bertanya, apa yang kamu bicarakan? Apa yang sedang Anda bicarakan? Saudari Yu Yingji, Anda mencakar saya. Saya mengatakan segala sesuatu tentang keluarga uang kami hilang. Apakah ponsel saya rusak atau tidak bisa disingkirkan? Qian Yuying buru-buru mengeluarkan ponselnya dan melihat dirinya sendiri. Segera, dia terkejut, dan dia benar-benar pergi. Kakek itu nyata, bisnis keluarga Qian kami benar-benar hilang. Qian Yuying menangis karena gembira. Betulkah? Kepala keluarga Qian menatap ponsel Qian Yuying dengan penuh semangat. Aku benar-benar tidak melihatnya. Apa artinya ini? Atas nama Richard, sudahkah Anda menyisihkan uang Anda? Sungguh, sungguh. Qian Yuying menangis. Seluruh keluarga Qian menangis dengan gembira. Selama waktu ini, setiap menit adalah penderitaan. Mereka berada di bawah tekanan yang luar biasa. Tekanan ini membuat mereka tahu bahwa keluarga Qian mereka ada di depan orang-orang seperti Richard. Memukul. Mereka mengira rumah uang sudah berakhir, tapi sekarang. Yuying, Richard memaafkan kami, kan? Pemilik keluarga Qian sangat senang, dan anggota keluarga Qian lainnya semua menatapnya dengan mata tertutup. Bilang iya. Dipantau oleh semua orang, Qian Yuying gugup, saya tidak tahu, saya melihatnya kemarin, tetapi dia tidak memaafkan saya kemarin, bagaimana mungkin hari ini, ngomong-ngomong, putri saya pergi menemui Richard saja. Sekarang. Itu Richard yang memaafkanku karena putriku. Qian Yuying luar biasa. Dia berjongkok dan bertanya dengan gugup, putri, apa yang kamu katakan padanya? Semua orang di keluarga memperhatikan gadis berusia 7 tahun ini. Bu, aku berkata kepada pamanku, aku tidak mampu pergi ke sekolah, dan juga mengatakan bahwa kamu salah, biarkan pamanmu memberinya kesempatan, kata gadis itu. Kemudian, apa yang dia katakan? Qian Yuying gugup. Paman menyuruhku pulang tanpa mengatakan apa-apa lagi, kata gadis itu. Qian Yuying membeku dan meminta putrinya untuk kembali tanpa mengatakan apa-apa lagi, yaitu, dia tidak memaafkan dirinya sendiri. Jadi mengapa tidak ada apa-apa tentang keluarga Qian? Bagaimana ini? Semua orang di keluarga Qian menatapku, dan aku melihatmu, semuanya diam. Keheningan yang mematikan.
Karena semua orang di sini tidak yakin apa yang terjadi. Setelah beberapa detik, orang-orang dari keluarga Qian membicarakannya. Apakah Richard menggerakkan hatinya karena kata-kata gadis itu? Jadi, lepaskan rumah uang kita. Beberapa orang menganalisis. Apakah ini mungkin? Mungkin saja, bukankah Sister Yuying mengatakan bahwa dia baru berusia 20 tahun atau kurang? Itu normal untuk memiliki hati Yunyin. Gadis itu pasti menangis di depannya, jadi dia melunak, apa? Richard ini baru berusia 20 tahun. Seseorang terkejut. Seorang pemuda di bawah 20 tahun, benar-benar bisa membuat keluarganya seperti ini. Seberapa kuat kekuatan latar belakang ini? Iya, jika Anda berusia di bawah 20 tahun, apakah Anda masih harus menjadi mahasiswa? Sister Yuying, apakah saya benar? Seseorang bertanya pada Qian Yuying. Sepertinya di usianya, dia pasti seorang mahasiswa, kata Qian Yuying. Nah Yuying, dalam situasi ini, yang jelas adalah Richard melepaskanku dari rumah uangku. Kamu harus pergi dan bertanya sekarang, ingat, kamu harus sopan. Pada saat ini, itu hanya menarik mereka kembali dari neraka. Baiklah, aku akan pergi sekarang. Qian Yuying berkata, dia berjongkok dan mencium putrinya, Bu, terima kasih, ibu keluar, akan kembali di malam hari, bagus, tunggu aku di rumah. Oke, kata gadis itu patuh. Qian Yuying berlari keluar dengan cemas, dan dia harus segera pergi ke Richard untuk bertanya apakah dia telah memaafkan dirinya sendiri, memaafkan keluarga uangnya. Kakek, Yuying akan pergi kali ini. Seseorang khawatir. Ini tampak seperti ilusi. Mereka takut ini adalah mimpi. Mereka akan segera bangun. Yuying sendiri akan bertanya dengan jelas, jika tidak ada kecelakaan, Richard ini memaafkan Yuying, memaafkan kita, Richard ini benar-benar membingungkan, dapat ditempatkan, masa depan orang ini mungkin tidak terbatas. Kata tuan dari keluarga Qian dengan kagum. Bab 478. Qian Yuying pergi ke perusahaan Logan. Dia tidak tahu apakah Richard masih di sini, tetapi dia harus datang ke sini untuk bertanya. Apakah Richard menyisihkan uangnya karena putrinya? Dia sangat malu, meskipun dalam situasi saat ini, perselingkuhan keluarga Qian telah menghilang. Ini pasti terjadi hanya setelah Richard mengangguk. Kemudian atas nama Richard melepaskan uangnya. Tapi mengapa Qian Yuying kesal dan mengapa dia gugup? Itu karena Qian Yuying tidak tahu bagaimana menghadapi Richard. Bagaimana saya bisa berterima kasih kepada Richard? Dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia telah pingsan dalam beberapa hari terakhir, tetapi sekarang dia sangat terkejut, dan dia tidak bisa beradaptasi dengannya. Dia turun dari mobil dengan cemas, dan karena dia tidak tahu harus berkata apa, dia hanya menunggu di tempat parkir. Setelah menunggu lebih dari 3 jam, akhirnya lift terbuka dan keluarlah seorang pria dan seorang wanita. Qian Yuying gugup sekaligus. Dia bingung, bagaimana menggambarkan perasaan ini. Sama seperti ketika saya belajar, ketika menghadapi seorang guru, ada juga saat saya pertama kali bertemu dengan suami pertama saya. Zhang, Tuan Zhang. Qian Yuying berlari, menundukkan kepalanya dan tidak berani menghadapi Richard. Richard menatapnya tanpa ekspresi. Cher, jangan lama-lama, aku akan menunggumu di mobil, kata Logan. Dia benar-benar khawatir tentang nasib buruk apa yang akan dibawa Qian Yuying ini kepada Richard. Yah, Richard tersenyum kecil. Logan Mei melirik Qian Yuying dan berjalan menuju mobil. Qian Yuying menggigit bibirnya dan berkata, Tuan Tang, aku minta maaf untuk hal sebelumnya. Yah, Logan mengangguk dan masuk ke mobilnya. Sepasang mata yang indah terus menatap Richard. Suasana ini sedikit memalukan. Diam. Richard, apakah kamu memaafkanku, kan? Qian Yuying berbicara dengan tidak nyaman. Memaafkan. Richard tidak memiliki emosi di wajahnya. Bagaimana mengatakan, Richard memanggil Betty untuk berhenti, tetapi Richard berpikir, mengapa dia harus melakukan ini? Situasi keluarga Qian sama sekali tidak akan bisa bertahan lama sebelum menjadi terlilit hutang. Kemudian tujuannya sendiri dapat tercapai, tetapi mengapa tiba-tiba berhenti pada saat ini? Richard Si datang dan pergi, dan merasa bahwa itu adalah alasan utama mengapa Putri Qian Yuying terlalu bijaksana, mungkin tidak tahan. Kau tidak memaafkanku, lalu kenapa? Wajah Qian Yuying pucat pasi, dan dia takut dengan pertanyaan retoris Richard. Jika tidak, apakah ini awal dari badai? Aku tidak bisa memaafkanmu, terutama karena kamu punya anak perempuan. Richard berkata dengan ringan. Qian Yuying santai, terima kasih. Tidak perlu berterima kasih padaku, Richard mengangkat bahu, tidak ingin berbicara dengannya. Tunggu, tunggu, Qian Yuying gelisah. Apakah ada yang lain? Richard berbalik untuk menatapnya. Saya tidak tahu bagaimana mengatakan ini, saya berterima kasih karena telah memaafkan saya, memaafkan saya. Saya baru saja mengatakan, putri Anda, tanpa putri Anda, keluarga uang Anda akan tetap habis. Kata Richard acuh tak acuh. Aku tahu, tapi terima kasih, bagaimana aku bisa berterima kasih? Qian Yuying menggigit bibirnya. Dia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Terima kasih telah memberikan uang. Setiap orang dapat membuat keluarga uang mereka terlihat seperti tanpa tentara,
bahkan jika mereka memberinya semua uang sebagai ucapan terima kasih, mereka mungkin tidak akan melihatnya lagi. Jadi selain uang, bagaimana Anda bersyukur? Rakyat. Qian Yuying memiliki kepercayaan diri sebelumnya. Meskipun dia memiliki anak, tetapi dia dirawat dengan sangat baik, semua pria memiliki ide tentang diri mereka sendiri. Namun, karena alasan suaminya, banyak pria baik yang berkecil hati darinya, Qian Yuying tahu ini. Terlebih lagi, ketika saya menangis kepada Richard terakhir kali, dia menjelaskan bahwa Richard harus mengajukan permintaan apapun, tetapi dia akan bersedia, tetapi dia tidak menyebutkannya, yang menunjukkan bahwa dia benar-benar tidak memiliki daya tarik di depannya. Tentu saja, Qian Yuying pasti tidak akan berpikir bahwa dia akan bisa berterima kasih kepada Richard jika dia mau berbicara dengan Richard beberapa kali, terutama karena dia tidak berdaya. Tidak ada cara untuk melakukannya. Aku tidak tahu bagaimana harus berterima kasih pada Richard. Kau ingin berterima kasih padaku? Richard tanpa ekspresi. Dia melepaskan keluarga Qian, tetapi bukan karena terima kasih, terutama karena putri Qian Yuying. Qian Yuying cantik dan memiliki sosok yang baik. Ini adalah wanita yang luar biasa, sebanding dengan Murong King. Richard harus tahu. Sekarang dia tidak akan menolak untuk melakukan apapun, juga tidak berani menolak, tetapi Richard tidak mau melakukannya. Saya tidak pernah berpikir apa yang harus dilakukan dengan Qian Yuying. Jadi terima kasih seperti apa? Ya, apa yang Tuan Zhang ingin saya lakukan? Qian Yuying menunduk dan tidak berani menatap Richard. Apa yang bisa kau lakukan? Richard bertanya dengan acuh tak acuh. Aku bisa melakukan apa saja, selama kamu menyebutkannya. Qian Yuying menundukkan kepalanya, dan suaranya bahkan lebih pelan. Jelas. Richard tidak berubah sedikit pun. Qian Yuying menggigit bibirnya dengan erat. Dia mendongak, dan ada air mata di matanya. Dia tersedak dan terlihat sangat menyedihkan. Kesedihan semacam ini berbeda dari Ouyang Fei. Qian Yuying benar-benar perasaan air mata dan pir, yang merupakan emosi setelah keruntuhan. Saya bersedia melakukannya, menemani Anda, mengikuti Anda menyebutkan, selama Anda memberitahu saya akan melakukannya, saya bersedia. Dia merasa sangat malu, dan Richard berkata dia akan menangis. Rasa penindasan ini datang dari seseorang yang hampir membuat rumah uangnya mati. Dia bahkan merasa sedikit takut. Pria kecilnya sendiri ini mengerikan, tetapi dia mengerikan, dan dia akhirnya menyerahkan uangnya. Qian Yuying merasakan hal yang sama seperti bermimpi. Dia tidak bisa mengetahui karakter Richard. Apakah pria berdarah dingin ini, atau apakah dia memiliki hati yang besar dalam menyembunyikan? Richard menatapnya, dan sekitarnya begitu sunyi sehingga Qian Yuying sangat buruk. Zhang. Tuan. Zhang, apa yang saya katakan itu benar, dia sangat malu, takut Richard tiba-tiba bertobat, jadi dia mengakui bahwa dia berusaha menyenangkan Richard. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Richard berbalik dan pergi. Qian Yuying yang cemas menjadi santai, Tuan. Zhang, terima kasih telah memberi saya martabat. Ya. Richard tidak membuat tuntutan berlebihan, martabatnya tetap terjaga. Bahkan jika Richard membiarkannya berlutut dan membiarkan dirinya melakukan hal lain, dia tidak akan berani menolak. Tapi Richard tidak melakukan ini. Qian Yuying sangat berterima kasih. Ini sepenuh hati. Richard kembali menatapnya. Qian Yuying menggigit bibirnya, menundukkan kepalanya dan tidak berani menatap Richard, dia begitu berani di depan pria dengan begitu banyak pria muda ini. Jangan berterima kasih padaku, aku harap kamu tidak mengatakan apa-apa tentang keluarga uangmu, kalau tidak kamu tahu konsekuensinya, kata Richard, dan berbalik. Mengerti, tolong yakinlah. Zhang Yuying serius. Richard masuk ke mobil Logan, dan Logan membawa Richard pulang. Qian Yuying membeku untuk waktu yang lama sebelum dia menjadi tenang. Dia merasa lega. Reaksi Richard membuatnya merasa bahwa dia tidak bermimpi. Terima kasih, saya tidak akan pernah membuat kesalahan seperti itu lagi, terima kasih telah memaafkan saya. Qian Yuying bergumam pada dirinya sendiri, menyeka air mata di matanya, dan menunjukkan senyum yang sudah lama hilang. Senyum ini sebenarnya pria kecil. Untuk dirimu. Daya pikat negara, pesona dan temperamen. Sepertinya aku sudah lama tidak tertawa. Dia mengemudi pulang dan pulang. Semua orang di keluarga Qian sedang menunggu. Mata orang-orang dalam keluarga itu penuh harap, gugup, dan gelisah. Mama. Seorang gadis berlari. Qian Yuying mengambil putrinya dan menciumnya. Yuying. Bagaimana jalannya? Apa yang dikatakan Richard? Apakah dia mengatakan bahwa kita telah melepaskan rumah uang kita? Beberapa jam Qian Yuying pergi, untuk keluarga uang mereka, menderita. Mereka gelisah dan tidak bisa menggambarkan bagaimana perasaan mereka, menunggu seperti ditusuk jarum. Meskipun segala sesuatu tentang keluarga Qian hilang, mereka merasa bahwa ini adalah awal dari badai, jadi mereka bahkan lebih gugup. Menunggu Qian Yuying kembali, pada saat ini, semua orang dari keluarga Qian terdiam. Pak, Zhang memaafkan saya, dan dia tidak melakukan apapun dengan keluarga Qian saya, kata Qian Yuying. Panggilan. Seluruh keluarga merasa lega dan bahkan menangis karena gembira. Apakah Richard benar-benar melepaskan keluarga Qian? Apakah kamu sedang bermimpi? Oh,
Kali ini membuatku takut setengah mati, kupikir rumah uang kita hilang. Ya, Richard ini pasti telah menggerakkan hatinya. Oh, Yu Ying, bagaimana kamu berterima kasih pada Richard? Kepala keluarga kian peduli dengan masalah ini. Bab 479. Tidak, dia tidak membiarkanku melakukan apapun. Qian Yuying menggelengkan kepalanya, dia tidak berpikir itu nyata, dia baru saja kembali seperti ini. Tidak melakukan apapun. Apa? Kepala keluarga Qian menggigil, tidak bisa dipercaya. Dia punya rencana mental dan merasa bersalah. Dia berpikir bahwa Qian Yuying akan melakukan sesuatu pada Richard, tapi bukan. Yuying, apakah kamu tidak panik? Apa Richard melakukan sesuatu padamu? Apa kau malu mengatakannya? Tanya orang kaya itu. Anggota lain dari keluarga Qian juga datang. Semua orang mengungkapkan pendapat mereka. Bagaimana mengatakan, Qian Yuying kembali seperti ini, Richard tidak bertanya sama sekali, mereka juga luar biasa. Semuanya, sungguh, Richard tidak menyebutkan persyaratan apapun. Dari awal hingga akhir, dia tidak menyentuhku, kamu tidak perlu memikirkannya, kata Qian Yuying dengan sangat serius. Dia juga bisa mengerti mengapa kerabat berkata begitu. Semua orang di keluarga Qian menatapku, dan aku memikirkanmu. Aku tidak bertanya sama sekali. Apakah kamu tidak menyentuh Yu Ying? Ini tidak mungkin. Ya, Yu Ying adalah wanita tercantik di keluarga uang kami. Saya berani mengatakan bahwa 10 wanita cantik teratas di China pasti memiliki kami Yu Ying. Dia sebenarnya, luar biasa. Apakah karena kita membenci pria Yu Ying ke kita? Ini masih mungkin. Diam, biarkan Yu Ying mendengar yang buruk. Orang-orang ini bergumam, Qian Yuying menghela nafas dalam hatinya, Richard benar-benar tidak melakukan apapun pada dirinya sendiri, mengapa kerabat ini tidak begitu percaya? Pemilik keluarga Qian berkata dengan tidak percaya, Yu Ying, saya belum pernah melihat Richard ini, berapa umurnya? Kakek, dia tampaknya belum berusia 20 tahun, Qian Yuying memperkirakan secara kasar. Sejujurnya, penampilan Richard, dia masih berpikir itu lebih menggantung, tampaknya seorang mahasiswa, tetapi Qian Yuying tiba-tiba merasa bahwa Richard memiliki sedikit misteri di tubuhnya. Orang macam apa itu Richard? Lalu apakah mungkin bagimu dan dia? Kata kepala keluarga Qian. Semua orang dari keluarga Qian telah tenang. Semua orang mengerti arti ini. Sungguh, Richard ini sangat kuat. Jika kita bisa memiliki hubungan seperti ini, bukankah lebih baik? Qian Yuying terkejut, dan wajahnya merah. Kakek, jangan bicara omong kosong. Dia sangat muda. Bagaimana dia bisa bersamaku? Ada juga suamiku. Tidak ada pria yang berani benar-benar dekat denganku. Ah iya. Tapi keluarga Qian kami adalah yang paling cantik untukmu. Jika dia, lupakan saja. Pemilik keluarga Qian menggelengkan kepalanya dan sedikit kecewa. Cucu perempuannya, Qian Yuying, adalah seorang pria. Dia telah mencari terlalu banyak orang untuk melihatnya, dan tidak ada hasil. Ini mungkin ketidakcocokan, tidak cocok untuk pernikahan, jadi Anda tidak bisa memaksanya. Qian Yuying santai. Semua orang pergi. Richard lepaskan kami dari keluarga Qian. Tidak ada yang diizinkan pergi ke luar negeri untuk tahun depan. Kita harus membantu bisnis keluarga untuk meremajakan. Pernahkah kamu mendengarnya? Kata pemilik keluarga Qian dengan bermartabat. Ya. Orang-orang dari keluarga Qian sedang bersiap untuk pergi keluar satu demi satu. Juga, orang ini Richard, mulai hari ini, tidak ada yang bisa menyinggung perasaannya, persyaratan apa yang dia inginkan, keluarga Qian kita semua puas, pernahkah Anda mendengar? Tapi untuk jaga-jaga. Ya, semua orang di keluarga Qian mengangguk. Pasti, kali ini metode Richard mengejutkan mereka, tapi beraninya mereka menyinggung. Terutama Qian Fang Yun, yang memiliki konflik dengan Richard, berkeringat dingin di belakangnya. Ketika Qian Yuying kembali barusan, dia khawatir, apakah Richard ingin melakukan sesuatu sendiri. Bagaimana saya bisa memandang rendah dia begitu banyak? Dia juga memimpin orang untuk memaksanya, pikirkanlah, Qian Fang Yun gemetar ketakutan. Richard bertanya, maka dia harus melakukannya. Untungnya, Qian Yuying mengatakan bahwa dia tidak memiliki persyaratan apapun, dan Qian Fang Yun hampir menangis. Jadi Richard adalah orang yang baik, orang-orang dari keluarga Qian pergi, mereka seharusnya bisa tidur nyenyak hari ini, mulai besok, biarkan keluarga Qian berdiri lagi. Yuying, kerja keras, kata kepala keluarga Qian. Kakek, ini yang harus aku lakukan, Qian Yuying menunduk. Ya, jika Richard memiliki persyaratan apapun, kamu dapat memenuhinya. Kakek yakin bahwa saya tahu apa yang harus dilakukan. Qian Yuying mengangguk. Ngomong-ngomong, Richard tertarik, jadi apa pendapatmu tentang dua keluarga lainnya? Kepala keluarga Qian sangat prihatin. Sekarang keluarga Qian tiba-tiba memiliki masalah seperti ini, dua keluarga besar lainnya juga menonton dan mungkin berpikir untuk mencaplok keluarga Qian kapan saja. Ini, dua keluarga mereka seharusnya tidak berani mengacau, bagaimana keluarga uang kita bisa menjadi seperti ini, mereka berani mengacau. Sulit untuk mengatakan, saya sedang istirahat. Besok keluarga kita penting, kamu harus bekerja keras. Selama waktu ini, keluarga Qian telah hancur.
Restorasi ini berhasil, sulit. Tapi itu lebih baik daripada berubah menjadi hutang. Saya tahu. Pemilik keluarga Qian mengangguk dan kembali ke kamarnya. Bu, ayo kembali. Kata Putri Qian Yuying. Nah, Putri, terima kasih kepada Anda kali ini, jika Tuan Zhang tidak akan membiarkan kami pergi, Qian Yuying benar-benar beruntung memiliki putri yang baik, jika tidak, Qian Yuying, Paman Zhang, sebenarnya, saya pikir, dapatkan baiklah, memiliki temperamen yang baik. Aku tahu, tapi ibuku tidak tahu sebelumnya, dan ibunya membuatnya marah, jadi. Qian Yuying membawa putrinya kembali ke kamar. Ibu itu meminta maaf padanya. Ya, aku minta maaf. Saya pikir paman ini sangat baik, Ibu, bisakah Anda membiarkannya menjadi ayah saya? Kata putri dengan serius. Qian Yuying menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa, Putri, jangan bicara omong kosong, ini tidak mungkin, mengapa? Ibuku sangat cantik, dan pamanku pasti menyukainya juga, sang putri tidak mengerti. Ibuku adalah wanita paling cantik, dan paman Richard akan menyukainya. Tidak ada alasan mengapa, dia muda dan kuat, bagaimana dia bisa menatapku. Terlebih lagi, kau tahu, ibu orang jahat, Qian Yuying menggelengkan kepalanya. Tetapi ketika sampai pada ini, dia merasa sulit untuk mengatakannya. Juga bukan yang lain, hanya, Richard telah melihat foto-fotonya. Ini adalah darah muntah Qian Yuying. Meskipun Richard menghapusnya di wajahnya sendiri, dia telah melihatnya. Berbicara tentang itu, Qian Yuying telah menikah 2 kali, dan benar-benar telah dilihat oleh orang lain. Ouyang Fei itu tentu saja tidak masuk hitungan. Untuk pria, Richard adalah yang ketiga. Ini semakin sulit. Qian Yuying menghela nafas, sekarang dia harus menemukan cara untuk menemukan Ouyang Fei itu, jika tidak, fotonya dapat didistribusikan, dan kemudian itu akan merepotkan. Oh, saya pikir paman saya sangat baik. Aku ingin dia menjadi ayahku. Jangan bicara tentang putrimu, Qian Yuying semua tersipu. Bagaimana jika dia didengar oleh Richard? Bagaimana memalukan? Ya, Qian Yuying membawa putrinya kembali ke kamar, dan dia akhirnya bisa tidur nyenyak hari ini. Keluarga Duan dari 4 keluarga besar. Apa yang dikatakan Duan Wenwen di depan keluarga? Tiba-tiba, seseorang mengatakan berita itu dan mengatakan bahwa masalah keluarga Qian telah diselesaikan, yang membuat keluarga Duan saling memandang. Ada apa dengan ini? Siapa orang yang berurusan dengan rumah uang itu? Seseorang mulai bertanya. Kekuatan ini, jika ditempatkan pada keluarga Duannya sendiri, pasti tidak akan mampu membawanya, tetapi tiba-tiba mengatakan bahwa itu akan berakhir, bagaimana tidak mengejutkan mereka. Itu adalah orang yang sama yang membunuh keluarga Zhao. Duan Wenwen sudah memeriksa poin ini, tetapi dia tidak tahu siapa itu. Tidak ada yang mengungkapkannya, itu misterius. Huaxia benar-benar muncul sebagai karakter yang sangat kuat. Lalu, apa alasan Qianjia diperbaiki? Mengapa tiba-tiba melepaskan Qianjia? Ini tidak jelas, tapi sepertinya Qian Yuying. Kata Duan Wenwen. Apakah orang yang menghancurkan keluarga Zhao ini melihat ke arah Qian Yuying? Jadi, untuk memaksa Qian Yuying mengikuti. Beberapa orang menganalisis. Ini masih mungkin. Bagaimana mengatakan Qian Yuying masih sangat menarik, jika ini masalahnya, maka orang yang menghancurkan keluarga Zhao ini bukanlah apa-apa, tetapi hancur seperti ini. Beberapa orang membenarkan dan meremehkan. Hus, ada telinga di sebelah dinding, diam. Apa yang Anda takutkan? Keluarga Duan kita masih kurang semangat. Begitu ya, rumah uang ini tiba-tiba berhenti. Pasti orang ini menemukan bahwa tidak ada kekuatan untuk membuat rumah uang itu hilang, jadi itu harus dihentikan. Itu juga langkah yang menyenangkan. Di mana keluarga besar yang begitu mudah hancur? Aku tidak percaya. Kata seorang pria dengan mencibir. Bab 480. Orang ini berkata, lalu anggota keluarga Duan lainnya menatapku dan aku melihatmu. Tidak ada komentar. Ya, bukanlah hal yang sederhana untuk menghancurkan keluarga sebesar itu tanpa usaha apapun. Paling tidak, masalah keluarga Qian tiba-tiba berhenti. Ini benar-benar mungkin orang yang menyerang untuk waktu yang lama dan menemukan bahwa tidak ada kesalahan, jadi dia harus menghentikan kesenangannya. Wen, bagaimana menurutmu? Kepala keluarga Duan adalah seorang lelaki tua dengan rambut perak. Kakek, ini juga mungkin dari analisis pamanku. Saya pikir keluarga Qian sedikit lebih buruk daripada keluarga Duan kami, tetapi jika itu ditangani, seharusnya tidak mungkin keluarga Qian menghilang kecuali itu adalah kekerasan terhadap keluarga Zhao. Bagaimana menurut Anda? Duan Wenwen menganalisis. Keluarga Duan mulai mengungkapkan pendapat mereka. Kurasa begitu, orang ini benar-benar tidak memiliki banyak kekuatan. Alasan mengapa mereka dapat menghancurkan keluarga uang, begitu, organisasi pembunuh macam apa yang mungkin terlibat dalam serangan diam-diam, malam tak tahu malu menyerang keluarga Zhao, dan pena keluarga Zhao. Hal-hal yang biasanya tidak memperhatikan pertahanan keluarga. Dalam pertahanan keluarga, hanya kurang dari 1 miliar yuan per tahun. Ini kotor. Itu normal untuk diserang oleh seseorang, tetapi biarkan orang ini membawa seseorang untuk menyerang keluarga Duan kita. Jangan biarkan dia tentara musnah, menangis berlutut dan menangis memohon belas kasihan ibuku, aku akan memberitahunya nama keluarganya.
Begitu, pria ini hanyalah seorang gangster yang akan membunuh dan membunuh. Pikiran kakak mirip denganku. Orang ini tidak akan memiliki terlalu banyak uang, dan mungkin tidak memiliki lebih dari keluarga kita. Ini sangat sederhana. Setelah orang ini memusnahkan keluarga Zhao, dia meminta semua harta milik keluarga Zhao. Ini berarti dia tidak punya uang. Jadi saya meminta properti keluarga dari keluarga Zhao. Kemudian, dia menunjuk ke keluarga Qian, tetapi ketika dia tahu, dia tidak bisa memakan keluarga Qian, dan dia tidak memiliki mulut yang besar, jadi dia memilih untuk menyerah. Kekuatannya tidak redup, dan saya ingin menelan langit. Lihat orang-orang yang duduk di sumur, namun, orang ini mampu membuat keluarga Qian seperti ini, yang juga luar biasa. Bagaimana mengatakan bahwa keluarga Qian hampir selesai kali ini, yang lain tidak setuju. Selesai. Matamu melihat bahwa keluarga Qian sudah selesai. Keluarga Qian bangkrut kali ini, tapi itu semua rahasia keluarga, bisakah orang luar mendapatkannya? Begitu, seseorang di keluarga Qian makan, dan keluarga Zhao dihancurkan. Orang-orang telah membuat rumah mereka sendiri bersama, dan mungkin telah ditemukan, jadi mereka tiba-tiba berhenti, tidak ada berita yang dikirim, dan mereka masih bertunangan dengan Mao. Hanya bisa berhenti. Kakak keenam, apa yang kamu katakan mungkin saja terjadi. Saya pikir itu mungkin. Tidak mungkin, tidak apa-apa. Orang-orang dari keluarga Duan mengekspresikan pendapat mereka, dan semua merasa. Orang yang membunuh keluarga Zhao hanya melakukan serangan diam-diam, tidak tahu malu. Jika Anda datang ke keluarga Duan, Anda pasti akan mati. Mata indah Duan Wenwen semuanya waspada, dan ada sedikit keraguan, apakah benar beberapa paman menganalisis dan berkata. Wenwen, katamu. Kepala keluarga Duan berkata. Semua orang memandang Duan Wenwen. Gadis ini tidak terlalu muda, tapi dia pintar. Mungkin ada cara untuk menemukan orang ini. Saya pikir lebih baik melihat dulu. Saya akan menemukan cara untuk mengetahui orang ini. Bagaimanapun, keluarga Zhao dapat dihancurkan, dan keluarga Duan kita harus berhati-hati. Duan Wenwen menganalisis. Wenwen, Anda dapat yakin bahwa setelah keluarga Zhao mengalami kecelakaan, saya akan meminta seseorang memesan sejumlah barang dari Amerika Serikat. Itu sudah di tempat. Orang ini berani menyerang keluarga Duan kami di malam hari, dan dia pasti akan mati. Ini pasti. Kata Dahan. Paman San, kamu adalah ahli pertempuran. Anda mengatakan bahwa jika tidak ada masalah, pasti tidak ada masalah, Duan Wenwen tersenyum. Ya, pria ini pernah menjadi tentara di Amerika Serikat sebelumnya, dan bahkan memiliki resimen tentara bayaran sendiri. Dia menjaga keluarga Duan, dan semua orang diyakinkan. Keluarga Duan lainnya juga merasa nyaman. Penjaga keluarga sangat rentan sehingga sangat memalukan. Pengeluaran keluarga Zhao dalam hal ini pelit. Keluarga Duan sama sekali tidak pelit. 3 miliar. Keluarga Duan saya sendiri benar-benar solid. Ingin menyerang di malam hari. Mimpi. Kalau begitu, aku akan menemukan cara untuk menemukan orang ini. Duan Wenwen punya ide. Paling tidak, Qian Yuying bisa digunakan untuk menemukan petunjuk. Ini baik. Lakukan saja apa yang dikatakan Wenwen. Keluarga Duan pada dasarnya setuju. Duan Wenwen mengayunkan kakinya yang panjang dan keluar, sekarang dia mencari Qian Yuying. Apakah dia akan bertemu? Ini masih menjadi masalah, tetapi sulit untuk mengecewakan diri sendiri. Dia tersenyum percaya diri dan pergi ke Qian Yuying untuk menanyakan pertanyaan ini, hal yang sama terjadi di salah satu dari 4 keluarga besar lainnya. Orang-orang dalam keluarga sedang menganalisis siapa orang ini. Tapi tidak ada yang bisa mengetahui alasannya. Adegan seperti itu juga sedang dipentaskan di tempat lain. Semua orang bertanya-tanya, mengapa keluarga Qian, yang seharusnya runtuh, tiba-tiba berhenti lagi. Apa maksud orang-orang di balik ini? Banyak orang yang merundingkan hal ini. Apakah orang ini tanpa kekuatan? Saya tidak bisa menghasilkan uang, jadi saya menyerah. Tapi tidak ada yang tahu. Semuanya membuat orang ini semakin misterius. Kakak, kapan kamu akan membunuh Richard? Saya tidak sabar. Ouyang Fei, yang telah berlatih selama beberapa hari, merasa bahwa dia memiliki bakat untuk belajar bertarung. Ini dia kegembiraannya. Tidak Richard. Mawar hitam acuh tak acuh. Cederanya tidak sepenuhnya sembuh. Bagaimana dia bisa mengambil risiko untuk membunuh Richard? Bagaimana mengatakan, ada Logan di samping Richard? Kekuatan Logan sangat kuat. Dia semua mengakui. Ouyang Fei berbisik di dalam hatinya, tidak Richard, wanita tua itu mengambil fotomu, lihat apakah kamu Richard. Tapi dia tidak berani mengatakan dengan jelas, dia hanya bisa melanjutkan pelatihan. Berharap untuk memperbaiki diri, dia Ouyang Fei juga ingin menjadi pembunuh pertama. Mawar hitam melihat bahwa Ouyang Fei tidak malas dan tidak mencuri. Dia pikir dia tidak menyelamatkan orang yang salah. Ini adalah bibit yang bagus. Anda bisa melatihnya dengan baik. Diperkirakan dia bisa melakukan sesuatu di dunia pembunuh. Pulang di malam hari, Ouyang Fei sudah kelelahan. Black Rose telah menghentikannya dari tidur di kamar. Ouyang Fei belum bersedia. Lagi pula, sudah ada foto mawar hitam. Ouyang Fei bertanya-tanya apakah dia bisa melakukan sesuatu yang lain. Misalnya, pemerasan sedikit uang. Dia memikirkannya, dan dia melakukannya lebih dan lebih.
Dia harus memiliki foto Qian Yuying, dan dia harus memeras uang. Dia berpikir dengan indah, dan mulai menemukan cara untuk menghubungi Qian Yuying. Dia harus memeras 10 miliar. Gracia pulang dengan lelah. Dia tahu tentang keluarga Qian dan tahu bahwa Richard yang melakukannya. Dia tidak perlu bertanya untuk mengetahuinya. Putri, apakah kamu putus dengan Richard? Sudah lama tidak bertemu dengannya. Kata Yan Li. Bu, tidak, Gracia baru saja melakukan tugas. Hanya dalam seminggu, dia sudah menyelesaikan 3 tugas. Blood Leopard perlahan menjadi terkenal di dunia pembunuh. Kekuatan Gracia menjadi lebih kuat. Dia ingin pergi ke Beijing untuk menemukan Richard, dan sangat merindukannya. Bagaimana keluarga Zhao mengambil alih? Gracia peduli tentang ini. Setengah, keluarga besar seperti itu butuh waktu. Ya, Bu, aku kembali ke kamar untuk beristirahat. Bagus. Gracia kembali ke kamar, dan dia lelah mandi untuk beristirahat. Dia sedikit tersesat di hatinya. Richard sudah lama tidak menelepon. Lupa diri. Suamiku, tidakkah kamu menginginkanku? Gracia merasa frustrasi. Dia ingin pergi ke ibu kota dan pergi sepanjang malam. Dia mengemasi barang-barangnya, dan pikiran di hatinya menjadi kuat. Ketika dia keluar dari ruangan, Yan Li tercengang. Putri, apa yang kamu lakukan? Apa ini untuk bagasi? Keluar misi. Bukankah kamu baru saja kembali? Aku pergi jalan-jalan. Gracia tidak merasa percaya diri, dan ibunya masih membenci Richard. Ah, pergi. Yan Li tidak lagi salah. Dia memikirkan apa yang terjadi antara Richard dan Gracia. Terima kasih ibu. Gracia keluar, dan dia pergi ke ibu kota. Tempat mereka tinggal sekarang adalah villa lain dari keluarga Zhao, tidak jauh dari ibu kota. Dia mengemudi sepanjang malam dan tiba di Beijing. Dia akan mencari tempat untuk berhenti dan melihat di mana Richard berada, tetapi dia menerima telepon dan diorganisir oleh si pembunuh. Aku tidak akan mengambil tugas hari ini. Seseorang membunuh seorang pria untuk 100 juta, bisakah kamu mengambilnya? Suara telepon itu dingin. 100 juta. Gracia sangat terkejut. Dia menjadi terkenal baru-baru ini, tetapi dia belum mencapai harga ini, jadi satu-satunya kemungkinan adalah pesanan ini, dan tidak ada yang berani mengambilnya. Ya, 100 juta. Siapa ini? Gracia tertarik, dan dia berpikir, suaminya, saya mengambil pesanan dan pergi mencari Anda.